Ini adalah kisah nyata tentang petani miskin yang menolong gajah melahirkan di tengah hutan, hingga akhirnya semua kehidupan pria tua ini berubah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ikuti kisahnya sampai selesai hanya di Cerita Jadul. Rifan, pria tua berusia 62 tahun, hidup di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan Kalimantan. Desa ini tidak pernah menjadi destinasi turis, bahkan kebanyakan orang luar pun tidak tahu pasti di mana letaknya. Terpencil dan jauh dari peradaban, itulah yang menjadi gambaran kehidupan Rifan dan masyarakat sekitarnya. Hidupnya sangat sederhana, jauh dari kemewahan yang sering dipertontonkan di layar kaca atau cerita-cerita orang kota. Rumahnya sebuah gubuk kayu kecil dengan atap rumbia yang hampir lapuk dimakan waktu, terletak di tepi hutan. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan raksasa yang tampaknya sudah tumbuh ratusan tahun. Hanya itulah yang bisa diandalkan oleh Rifan untuk bertahan hidup. Hutan yang lebat dan tanah yang sudah sejak lama menjadi saksi hidupnya. Sebagai petani kecil, Rifan mengandalkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia menanam jagung, sayur-sayuran, dan sedikit padi di ladangnya yang kecil. Namun, belakangan ini hasil panennya tak pernah sebaik dulu. Musim hujan yang tak menentu dan tanah yang semakin kurang subur menghalangi harapannya untuk memperoleh hasil yang cukup. Padi yang dia tanam tidak menghasilkan banyak, dan jagung yang seharusnya menjadi sumber penghidupan tambahan malah gagal panen karena serangan hama. Setiap hari setelah usai bekerja di ladang, Rifan akan kembali ke rumahnya yang sederhana. Di dalam gubuk itu hanya ada sepasang tikar usang, beberapa potongan kayu untuk dipakai memasak, dan sebilah pisau yang sering digunakan untuk memotong dahan atau membersihkan kebun. Kadang, dia hanya duduk termenung di depan api unggun, memikirkan apa yang akan dia makan hari itu, atau berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup dengan apa yang dia punya. Namun, meskipun hidupnya tampak sangat sederhana dan penuh kekurangan, Rifan adalah seorang pria yang teguh. Keputusannya untuk bertahan hidup di tengah alam ini bukan karena kebodohan, tetapi karena rasa cintanya pada tanah kelahirannya. Hutan ini adalah rumahnya, dan ia tak akan mudah menyerah begitu saja. Akan tetapi, meski begitu, Rifan tak bisa menutup mata dari kenyataan. Hidupnya semakin sulit. Suatu hari, setelah gagal panen lagi, Rifan duduk termenung di bawah pohon besar yang menghadap ladangnya. Langit cerah, namun hatinya terasa begitu berat. Ia memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan sedikit uang agar bisa membeli beras dan bahan makanan lain yang sudah habis. Anak-anaknya yang sudah berkeluarga tidak bisa lagi membantunya, sebab mereka juga hidup dalam keterbatasan. Istrinya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu meninggalkan kenangan yang kini semakin sulit ia nikmati. Kini hanya ada dirinya sendiri yang harus menghadapi kerasnya hidup. Akhirnya, setelah berjam-jam berpikir, Rifan memutuskan untuk mencari kayu bakar di hutan. Kayu bakar adalah salah satu komoditas yang masih memiliki nilai jual. Meskipun harus berjalan jauh ke dalam hutan dan menghadapi medan yang berat, Rifan tahu itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan sedikit uang, walaupun tak banyak. Setidaknya, dia bisa menjual kayu bakar itu ke pedagang yang datang ke desa atau bahkan ke kota kecil yang terletak beberapa hari perjalanan dari desanya. Dengan hati yang berat, namun penuh tekad, Rifan mempersiapkan bekalnya. Ia membawa pisau, beberapa potong roti kering, dan sebotol air yang sudah dipenuhi sejak pagi. Sebelum berangkat, dia menatap ladangnya yang kosong, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah nasibnya. Tapi, untuk saat ini, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah pergi ke hutan, mencari kayu bakar untuk bisa makan esok hari. Hutan Kalimantan, dengan segala keindahannya, memang menyimpan banyak misteri.
banyak cerita yang beredar tentang hewan-hewan yang hidup di dalamnya, dari yang mengerikan hingga yang menakjubkan. Tetapi bagi Rifan, hutan adalah teman dan sekaligus musuh. Di satu sisi, hutan memberi banyak hal untuknya, namun di sisi lain, hutan juga menyimpan banyak bahaya. Hanya orang-orang seperti dirinya yang terbiasa hidup berdampingan dengan alam yang dapat bertahan hidup di tempat ini. Setelah beberapa jam berjalan, Rifan mulai memasuki kawasan hutan yang lebih dalam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menyelimuti tanah dengan bayangannya. Keheningan menyelimuti setiap langkahnya. Hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang sesekali terdengar. Rifan berhenti sejenak untuk menatap hutan di sekelilingnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh. Hutan ini tidak sama seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, entah karena perasaan lelah atau mungkin ada hal lain yang sedang terjadi di dalam hutan ini. Namun, ia mengusir rasa cemas itu dan melanjutkan langkahnya. Semakin dalam ia masuk, semakin besar rasa kebingungannya. Biasanya, Rifan akan menemukan beberapa pohon tumbang atau ranting-ranting besar untuk dibawa pulang sebagai kayu bakar. Tapi, kali ini, dia tidak menemukan apapun. Hutan semakin lebat dan semakin terasa sepi. Ia merasa seperti tengah berada di dunia yang berbeda, jauh dari tempat yang dikenalnya. Ada sesuatu yang menyelimuti hutan ini, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ketika dia hampir menyerah dan memutuskan untuk kembali, suara aneh terdengar di kejauhan, seperti suara tangisan, disertai dengan suara gemeretak yang tak biasa. Rifan memusatkan perhatian. Ada sesuatu yang tak biasa, mungkin seekor hewan yang sedang terluka. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Ia berjalan lebih cepat, melewati semak-semak yang semakin rapat, dan mendekati sumber suara tersebut. Lalu, di antara pepohonan yang rimbun, ia melihatnya. Seekor gajah betina besar, dengan tubuhnya yang besar, terhuyung-huyung, terbaring di tanah dengan kesakitan yang jelas terlihat. Di sampingnya ada sesuatu yang bergerak, seekor anak gajah yang tampaknya baru saja dilahirkan, namun dalam keadaan sangat lemah. Gajah betina itu, meskipun terlihat kelelahan, berusaha keras untuk melahirkan anaknya, namun ada yang salah. Proses kelahiran itu berjalan sangat sulit. Hati Rifan tergerak oleh pemandangan itu. Dalam sekejap, rasa iba mengalir dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekat, mencoba menenangkan gajah tersebut dengan suara lembut. Namun, ia tahu ini bukan hal yang mudah. Rifan tahu sedikit tentang hewan, tetapi tidak pernah ia menghadapi situasi seperti ini. Gajah betina itu tampaknya tidak bisa melahirkan anaknya dengan lancar, dan Rifan tahu dia harus segera membantu. Dengan segala pengetahuan yang terbatas, Rifan bertekad untuk membantu gajah itu. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang pasti, hati nuraninya mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk berbuat baik. Dalam kesunyian hutan Kalimantan, hidupnya akan segera berubah selamanya. Hari itu, langit cerah, namun hawa yang terasa di udara tidak begitu menyenangkan bagi Rifan. Suhu yang mulai panas membuat tubuhnya cepat lelah, dan langkahnya yang berat mencerminkan betapa lelahnya dirinya. Sejak pagi, ia sudah sibuk dengan rutinitas sehari-hari, dan kini, setelah gagal panen dan tak ada cara lain untuk bertahan hidup, ia memutuskan untuk menembus hutan yang lebih dalam demi mencari kayu bakar. Rencana ini, meski tampaknya sederhana, menyimpan risiko yang besar. Hutan Kalimantan tidak pernah bisa dianggap remeh. Sebelum berangkat, Rifan melangkah menuju tepi rumah kecilnya dan menatap ladangnya yang kini tampak gersang. Hatinya sedikit teriris. Di masa muda, ladang ini pernah menghasilkan panen yang melimpah. Namun, kini semuanya berubah. Gagal panen bukanlah hal baru baginya, tetapi setiap kali ia menghadapinya, rasa kehilangan itu semakin mendalam. Ladang yang dulu menjadi jaminan hidup, kini hanya menyisakan tanah yang mulai kekurangan kesuburan. Bukan hanya ladang,
tetapi juga harapannya yang perlahan menguap bersama debu tanah. Namun, tidak ada waktu untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Tugasnya kini adalah bertahan hidup. Tanpa membuang waktu, ia mengambil pisau kecil yang tergeletak di atas rak kayu di ruang tamu. Pisau itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Tak terhitung berapa kali ia menggunakannya untuk berbagai keperluan, memotong dahan, mempersiapkan makanan, atau bahkan membangun rumah sederhana yang kini ia tempati. Ia menyelipkan pisau itu ke pinggang dan memeriksa sepotong roti kering yang ia siapkan pagi tadi, serta botol air yang sudah setengah terisi. Rifan tak banyak membawa perlengkapan. Ia hanya mengandalkan pengetahuan yang dimilikinya tentang hutan dan harapan agar perjalanan ini tidak terlalu berat. Setelah semua persiapan selesai, ia mulai melangkah meninggalkan rumahnya. Suasana hutan yang tampaknya selalu menunggu di ujung jalan kini terasa lebih mencekam. Mungkin karena kelelahan atau mungkin karena beban berat yang ada di pikirannya. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Perjalanan menuju hutan, meskipun dekat, selalu menantang. Hutan Kalimantan adalah hutan yang lebat, penuh dengan pohon-pohon besar dan rapatnya semak belukar. Rifan tahu betul bagaimana harus melewati jalur-jalur sempit di hutan dan bagaimana harus berhati-hati agar tidak tersesat. Ia sudah sering berjalan sendirian di dalam hutan, mencari kayu bakar atau berburu makanan. Namun kali ini, ia merasa berbeda. Suasana di sekitar terasa sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan daun yang biasa terdengar. Hanya ada angin yang sesekali menerpa wajahnya, membelai kulitnya yang mulai keriput oleh usia. Ketika melangkah lebih jauh ke dalam, ia merasa bahwa hutan ini mulai berubah. Biasanya, dalam perjalanan seperti ini, dia akan mendengar suara gemerisik hewan-hewan kecil yang mencari makan. Namun, kali ini suasananya berbeda. Tidak ada suara apapun, kecuali langkah kaki dan desahan nafasnya sendiri. Hutan ini tampaknya lebih sunyi dari biasanya, seolah ada yang aneh. Ia mempercepat langkahnya. Pikiran Rifan yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa gelisah semakin tumbuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa kali ia mendengar suara aneh yang sepertinya berasal dari kejauhan, seperti suara berat yang memecah kesunyian. Rifan mengerutkan kening dan berhenti sejenak. Ia menatap ke arah hutan yang semakin lebat di depannya. Suara itu lagi, sesuatu yang berdenyut, memanggil perhatian dan tidak biasa. Namun, Rifan tetap melangkah maju. Ia tahu bahwa ketakutan hanyalah halangan yang bisa membuatnya menyerah. Ia sudah cukup lama hidup di hutan ini untuk tahu bahwa rasa takut hanya akan menghambat perjalanan. Meski demikian, ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keresahan. Rifan merasa seolah hutan itu mengawasinya, seolah ada yang mengikutinya. Perjalanan menuju bagian dalam hutan adalah perjalanan yang penuh dengan medan yang tak terduga. Rifan harus melangkah hati-hati, melewati akar-akar pohon yang menjalar di tanah dan semak belukar yang hampir menutupi seluruh jalur. Di satu sisi, ia bisa melihat jejak-jejak hewan liar yang baru saja lewat, mungkin harimau atau babi hutan. Namun, meskipun Rifan sudah terbiasa dengan kehidupan liar ini, ia tetap merasa waspada. Saat sudah cukup dalam di dalam hutan, Rifan berhenti sejenak untuk mengistirahatkan kaki. Di dekatnya terdapat sebuah pohon besar dengan akar yang menjulang tinggi, memberi naungan dari terik matahari yang mulai panas. Ia duduk di bawah pohon tersebut, membuka bekalnya dan mengambil sedikit roti kering. Angin sepoi-sepoi membuat suasana di hutan sedikit lebih nyaman. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara aneh itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Suara seperti erangan, gemeretak dari sesuatu yang besar. Suara itu datang dari arah dalam hutan, di antara pepohonan yang rapat. Rifan bisa merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apa itu? Gajah? Atau mungkin hewan lain yang lebih berbahaya? Rasa penasaran
mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, ia bangkit dan mengatur langkahnya menuju sumber suara. Semakin dekat, ia melangkah, semakin besar suara yang terdengar. Sesekali, ia berhenti dan berjongkok, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Hingga akhirnya, setelah menembus beberapa semak, ia tiba di sebuah lapangan kecil yang terbuka. Disinilah dia melihatnya. Seekor gajah betina besar terbaring di tanah, terlihat kesakitan dan berjuang melahirkan. Rifan tertegun sejenak. Ini bukan pemandangan yang biasa ditemuinya. Hutan ini memang penuh dengan kehidupan liar, tetapi melihat gajah dalam keadaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Ia merasa cemas, namun juga tergerak untuk membantu. Instingnya sebagai manusia yang telah lama hidup berdampingan dengan alam menuntunnya untuk mengambil tindakan. Meskipun ia tak tahu apa yang harus dilakukan, dia harus membantu, pikirnya. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kehidupan yang sedang berjuang di depan matanya. Dalam kesunyian hutan yang mulai memucat, kehidupan baru sedang dimulai. Dan Rifan tahu, ini adalah saat yang tak akan pernah dia lupakan. Ketika Rifan melangkah lebih dekat, napasnya terhenti sejenak. Di depan matanya, seekor gajah betina besar terbaring di tanah. Tubuhnya tampak gemetar karena kesakitan. Hidungnya yang panjang tampak berkeringat, dan dari mulutnya keluar suara erangan yang berat, penuh penderitaan. Di sampingnya, terlihat seekor bayi gajah yang baru saja lahir, tergeletak lemah di tanah, tubuhnya masih basah, dan nafasnya terengah-engah. Gajah betina itu tampak terombang-ambing antara putus asa dan harapan. Matanya yang besar dan hitam menatap Rifan dengan penuh rasa takut, namun juga ada rasa ketergantungan yang kuat. Di sekitarnya, tanah tampak berantakan, seolah-olah gajah itu berusaha mencari posisi yang nyaman untuk melahirkan, tetapi tidak berhasil. Anak gajah itu berbaring dengan lemah di sisi ibunya, tampaknya kesulitan bernapas. Rifan merasakan dadanya berdebar kencang. Dalam hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan dan kerja keras, ia tidak pernah membayangkan akan menemukan pemandangan seperti ini. Seekor gajah besar dengan segala keagungannya, dalam keadaan begitu rapuh dan membutuhkan bantuan. Rasa iba mengalir deras dalam dirinya. Ia tahu, meskipun dirinya hanyalah seorang petani tua yang hidup di pedalaman, tak mungkin ia bisa meninggalkan makhluk yang sedang menderita ini begitu saja. Namun, hatinya juga dipenuhi kecemasan. Ia tak tahu banyak tentang gajah dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu proses kelahiran ini. Rifan tertegun. Dia tahu, meskipun gajah itu tidak bisa berbicara, ada sesuatu yang bisa ia rasakan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih biasa. Gajah itu seolah memberi sebuah janji tanpa kata, menyentuh jiwanya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Di tengah keheningan itu, Rifan tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Setelah momen dramatis itu, ketika Rifan berhasil membantu gajah betina melahirkan anaknya, ia duduk tertegun di bawah pohon besar, tidak jauh dari tempat gajah itu berbaring dengan anaknya. Meski tubuhnya terasa lelah, jiwanya dipenuhi dengan rasa damai yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rasa lelah yang menghinggapinya seolah tak berarti lagi, karena apa yang baru saja ia alami seolah memberikan semangat baru untuk terus hidup. Gajah betina itu tampak lebih tenang sekarang. Napasnya sudah lebih stabil, dan tubuhnya yang tadinya gemetar kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Anak gajah yang tergeletak di sampingnya perlahan mulai bergerak lebih aktif meskipun masih lemah. Namun, dalam pandangan Rifan, ada sesuatu yang luar biasa di mata gajah betina itu. Sebuah rasa terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya melalui tatapan mata yang dalam dan penuh makna. Rifan memandangi keduanya untuk beberapa saat, meresapi suasana yang tenang. Hutan di sekitar mereka tampak kembali hidup.
suara burung yang sebelumnya hilang mulai terdengar lagi, dan angin yang sempat berhenti kembali berhembus lembut, membawa harum tanah dan dedaunan. Ada semacam kebersamaan yang tak terucapkan antara manusia dan alam, seolah hutan ini sudah menerima Rifan sebagai bagian dari dirinya. Untuk pertama kalinya, Rifan merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sesuatu yang lebih mulia dan lebih abadi daripada segala kekhawatiran hidup sehari-hari. Sambil menatap kedua makhluk besar itu, Rifan tahu ia tak bisa tinggal di sana lebih lama. Meskipun hatinya ingin sekali berlama-lama, ia sadar bahwa ada banyak hal yang harus ia selesaikan. Kepergiannya ke hutan ini bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk mencari kayu bakar yang bisa ia jual demi bertahan hidup. Namun, meskipun begitu, hatinya terasa berat. Ia tidak ingin meninggalkan Gajah dan anaknya dalam kondisi yang rentan, meskipun ia tahu mereka akan baik-baik saja setelah ini. Sebelum beranjak, Rifan memutuskan untuk berdoa dalam hati. Ia tidak percaya pada dewa atau agama tertentu, tetapi ia percaya bahwa alam ini punya cara untuk mengatur segala sesuatu. Dia berterima kasih pada hutan yang telah memberikan hidup dan keberanian selama ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mundur. Ia memberi isyarat dengan tangan ke arah gajah betina dan anaknya, seolah mengatakan selamat tinggal dan berharap agar mereka baik-baik saja. Namun, saat ia mulai berjalan menjauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gajah betina itu dengan langkah berat namun penuh kehati-hatian berdiri dari tempatnya dan mengikuti langkah Rifan. Perlahan namun pasti, ia mendekatkan diri kepada pria tua itu yang masih berjalan dengan langkah pelan. Rifan berhenti sejenak dan menoleh, dan untuk beberapa detik mereka saling menatap. Pandangan mata mereka bertemu, dan entah mengapa Rifan merasakan ada ikatan yang kuat antara dirinya dan gajah tersebut. Seakan-akan gajah itu tahu bahwa ia adalah penyelamatnya, dan gajah itu ingin memberi sesuatu sebagai bentuk terima kasih. Dengan gerakan perlahan, gajah betina itu mengangkat belalainya dan dengan hati-hati menyentuh pundak Rifan seperti memberi salam. Sentuhan itu, meskipun sederhana, terasa begitu dalam bagi Rifan. Terkadang, hewan bisa menunjukkan rasa terima kasih dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Dalam keheningan itu, Rifan merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hubungan manusia dan alam. Ia merasa ada penghargaan dari alam yang diberikan langsung kepadanya. Gajah betina itu kemudian menarik belalainya kembali, seolah memberi tanda agar Rifan mengikuti jejaknya. Tanpa banyak berpikir, Rifan memutuskan untuk mengikuti. Gajah itu berjalan dengan langkah besar, dan Rifan meskipun merasa bingung, tetap mengikuti dari belakang. Mereka menembus hutan yang semakin lebat, dan Rifan merasa sesuatu yang berbeda di udara. Tiba-tiba, ia merasakan seolah ada perubahan yang mulai terasa, sesuatu yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah Rifan lihat sebelumnya. Sebuah lembah kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dengan sungai kecil yang mengalir jernih di tengahnya. Tempat ini terasa seperti oasis di tengah hutan Kalimantan yang lebat. Keindahannya begitu murni, seolah tempat ini terlindung dari segala kekacauan dunia luar. Ia bukanlah seorang dokter hewan, dan dalam sekejap, pikirannya dipenuhi oleh keraguan. Apakah ia mampu melakukan apapun? Namun, pada akhirnya, rasa empati yang kuat mengalahkan rasa takutnya. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan hati-hati, Rifan melangkah mendekat. Setiap gerakan yang ia buat terasa sangat hati-hati, karena ia tidak ingin menambah rasa panik pada gajah betina itu. Ia duduk perlahan di dekat gajah, menjaga jarak agar tidak membuatnya merasa terancam. Rifan menatap mata gajah itu, yang kini tampak penuh dengan rasa takut,
tetapi juga sesuatu yang lain, sebuah permohonan. Gajah betina itu bergetar ketika ia mencoba untuk mengangkat tubuhnya, berusaha bangkit, namun dengan jelas ia kesulitan. Rifan bisa melihat bahwa gajah itu sangat kelelahan dan dengan segala daya upayanya, ia hanya bisa mengerang pelan. Di sisi gajah, bayi gajah yang baru saja lahir itu tampak menggerakkan tubuhnya, tetapi tak mampu bangkit. Rifan tahu ada sesuatu yang salah. Jika tidak ada yang membantu, kemungkinan besar bayi gajah itu tidak akan bertahan hidup. Perlahan, dengan hati-hati, Rifan mengambil keputusan untuk mendekati bayi gajah itu. Ia tahu dia harus membantu, dan meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, nalurinya mengarah pada satu hal: ia harus mencoba. Dengan tangan yang gemetar, Rifan mencoba untuk mendekatkan dirinya lebih dekat ke bayi gajah yang terbaring lemah di tanah. Ia tidak ingin menggertak atau melukai bayi gajah itu, jadi ia bergerak sangat hati-hati. Rifan membungkuk, lalu dengan lembut menyentuh tubuh bayi gajah itu. Sentuhannya yang lembut sedikit memberi ketenangan pada gajah betina yang terus memperhatikan gerak-geriknya. Rifan mencoba untuk merasakan napas bayi gajah itu, dan meskipun napasnya sangat lemah, bayi gajah itu masih hidup. Rifan merasa sedikit lega, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Gajah betina itu masih berjuang untuk melahirkan anak keduanya, dan Rifan tahu ia harus bertindak. Sambil berusaha tetap tenang, Rifan mencoba memperhatikan bagaimana posisi gajah betina itu. Dengan cermat, ia melihat bahwa anak gajah kedua masih terperangkap sebagian dalam rahim ibunya. Rifan tahu bahwa dia harus membantu gajah itu untuk melahirkan anaknya dengan lebih mudah. Dengan segala pengetahuan yang terbatas, ia mengingat bahwa pada hewan-hewan besar, terkadang bantuan manusia sangat diperlukan saat kelahiran berjalan sulit. Dalam kebingungannya, ia teringat beberapa cerita yang pernah ia dengar dari penduduk desa tentang bagaimana orang-orang yang bekerja dengan hewan liar terkadang bisa membantu melahirkan dengan cara yang hati-hati dan lembut. Rifan memutuskan untuk mencoba, meskipun ia tidak yakin apakah ia akan berhasil. Tanpa banyak berpikir, ia menarik napas panjang dan mulai bergerak dengan hati-hati, berusaha untuk membantu gajah betina yang sangat besar itu. Dengan satu tangan, ia mencoba untuk menahan tubuh gajah yang bergetar. Sementara dengan tangan lainnya, ia membantu mendorong anak gajah itu keluar sedikit demi sedikit. Setiap gerakan terasa sangat sulit dan Rifan merasa seolah-olah waktu berhenti. Namun, meskipun fisiknya mulai lelah, ia terus berusaha dengan tekad yang kuat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya dengan satu dorongan terakhir, anak gajah kedua berhasil keluar sepenuhnya. Gajah betina itu mengeluarkan suara erangan yang dalam. Lalu, dengan perlahan mengangkat kepalanya, tampaknya merasa lega. Anak gajah yang baru lahir itu tergeletak lemah di samping ibunya. Tubuhnya basah dan masih rapuh, namun sudah bisa sedikit menggerakkan anggota tubuhnya. Gajah betina itu kemudian perlahan menyentuh anaknya dengan belalainya, memberi perhatian penuh pada anak gajah yang baru lahir. Rifan, meskipun kelelahan, merasa sangat lega. Ia menatap gajah betina itu dengan penuh rasa kagum. Tentu saja, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukanlah hal yang mudah atau biasa dilakukan oleh manusia. Namun, ada sesuatu yang magis dalam momen ini. Satu tindakan kecil didorong oleh empati telah membantu menyelamatkan dua nyawa. Rifan duduk di tanah, lelah tetapi puas. Ia memandang gajah dan anaknya yang kini terbaring berdampingan. Keheningan kembali menyelimuti hutan, namun kali ini keheningan itu terasa lebih damai. Rifan merasa seolah ia telah terhubung dengan alam dalam cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana itu begitu tenang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasakan kedamaian yang dalam. Kedamaian yang datang dari memberikan bantuan kepada makhluk hidup lain yang membutuhkan.
Namun, sebelum ia bisa berlama-lama menikmati perasaan itu, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Gajah betina yang sebelumnya terlihat lemah dan kesakitan, kini menatap Rifan dengan tatapan yang berbeda. Ada rasa terima kasih yang jelas terlihat di matanya. Kemudian, gajah betina itu mengangkat belalainya dan mengarahkan hidungnya ke arah Rifan, seperti memberikan salam atau bahkan sebuah ucapan terima kasih.